Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan channel Dadang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Teman-teman, pada kesempatan video ini saya ingin cerita ya, di grup WA ini ada yang lagi berantem teman-teman, gara-gara aerasi. Gara-gara aerasi. Nah, taruhlah namanya si A dengan si B ini ya, dua orang. Ya, si A ini menghina saya punya aerasi, katanya kayak akuarium. Katanya penandang profesional tetapi pakai aerasinya aerasi akuarium. Memang benar teman-teman tuh. Ya, benar, ini pakai batu aerasi ya, yang biasa memang dipakai di akuarium. Ya. Tapi memang itu peruntukannya teman-teman ya. Seperti teman-teman bisa lihat ya, ini blower ini ya termasuk kategorinya kategori mesin rumahan, mesin blower atau mesin aerator rumahan teman-teman ya. Nah, di balik itu teman-teman ternyata mereka itu apa istilahnya ikut-ikutan lah. Lagi rame sekarang itu kan pakai pipa ya, yang pengganti batu aerasinya tuh pakai diffuser atau pakai uniring ya. Itu yang lagi rame, kayaknya lagi musim lah dikatakan begitu teman-teman ya. Padahal ini rumahan gitu teman-teman. Oke, keseruan ini menarik teman-teman ya, ikutin ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman, ini yang si A yang ledek ke saya itu ya, bagi saya sebenarnya tidak meledek ya, biarin aja. Saya pikir ya beda pendapat gitu kan. Gitu, nggak apa-apa beda pendapat. Toh dia juga dulunya seperti ini, kemudian diganti dengan pipa ya kan, sekarang pakai diffuser ya kan. Bahkan yang satunya lagi ada kawannya, tetangganya juga pakai uniring ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, dia sih kirim video ke saya minta pengen tahu. Tapi ya apa namanya, saya lihat banyak yang kurang serk juga karena berjalannya tidak maksimal teman-teman ya. Karena ternyata beliau di tempat dia juga itu pakai blowernya atau aeratornya tuh aerator rumahan juga gitu ya. Saya pikir dia pakai yang root blower ya, root blower yang buat industrial, yang memang peruntukannya itu pakai diffuser atau uniring ya, besar, outputnya besar ya kan. Nah, yang dia pakai teman-teman itu pakai LP100 ya, LP100. Kalau LP100 ini kan yang paling banyak ya digunakan ya di apa namanya, di ya kolam-kolam kecil seperti saya inilah ya, begini. Paling banyak LP100. Ada yang LP, saya mencatat nih, ada yang 60, ada yang 40. Itu kecil-kecil teman-teman. Yang LP40 itu cuma 50 LPM. LPM itu liter per menit ya. Liter per menit. Nah, kalau yang 100 itu 140. Nah, sementara yang saya ini jauh lebih besar teman-teman. Yang saya ini 620 LPM ya. Dua lagi teman-teman ya. Dua. Punya tenaga dua. Ya, jadi 1240 ya, ya kan dua gitu kan. Jadi dibanding dengan beliau ya gedean yang saya sesungguhnya teman-teman. GF 370 yang dia pakai LP100 gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya karena suka pengen tahu gitu ya, ini pasti tidak maksimal ya, pasti tidak ada sesuatu hal gitu, karena
Yang namanya angin itu ya teman-teman, seperti kalau kita lihat di balon, ya, di balon. Kalau anginnya itu kurang, kebayang nggak seperti apa? Kempes kan? Bahkan sana sini gitu kan. Jadi kalau kita, karena kebetulan kalau paralon itu kan bisa kecil, bisa besar, ya kan? Nah, ternyata yang saya yakinkan itu tidak maksimal, betul adanya teman-teman. Jadi kadang dia besar, kadang aerasi itu kecil, jadi tidak mayeng, ya. Jadi tidak mayeng. Itulah teman-teman, ya. Menurut saya masalahnya. Oke. Ya, menurut saya sih teman-teman ya. Mesin itu akan optimal ya karena dia sudah didesain dengan standarisasi atau dan SOP-nya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita ganti ya tentunya hasilnya tuh nggak akan maksimal sesuai dengan peruntukannya. Jadi ya sebaiknya saya sarankan ke teman-teman, gunakanlah ya mesin itu sesuai dengan peruntukannya. Karena peruntukannya ini kita ini pakai selang ya, pakai batu bisa kita bisa yang besar, bisa yang kecil. Ini yang paling kecil saya gunakan ini yang 5 cm ya. Kemudian ada yang 7 cm ya teman-teman. Kemudian ada yang saya juga yang sebesar begini piring gini ya teman-teman. Ada yang 120, ada yang 100, ada yang 140 gitu ya teman-teman. Ada yang segede gitu. Jadi kita tetap pakai batu aerasi. Jadi sesuai dengan peruntukannya ya teman-teman ya. Itu akan maksimal ya. Oke. Teman, saya akan ngasih tahu ya kelebihan dengan selang ini teman-teman. Ya, saya akan kasih tahu kalau ini tuh bedanya dengan pipa ya, dengan pipa dengan yang batu aerasinya diganti dengan diffuser atau uniring teman-teman. Ini ada kelebihannya teman-teman. Nah, bagaimana kelebihannya? Di antara kolam-kolam yang banyak begini kecil-kecil begini teman-teman, di mana dibutuhkan di satu kolam ini bisa ditransfer ya, bisa di BKO kan. Bisa diperbantukan ya. Misalnya contoh ya sekarang nih kayak yang di depan ini teman-teman, itu kan ikannya lagi banyak tuh ya, itu lebih dibanyakin teman-teman tuh ke situ ya, padahal itu banyak yang dari kolam-kolam yang lain ya. Contoh ini juga nih teman-teman, yang ini kan dari kolam sono tuh teman-teman ya. Karena sini ikannya lagi banyak, di sono sedikit ya, kita perbantukan ke sini. Ini sama teman-teman tuh, yang ini malah ngambil dari sini tuh teman-teman ya. Tuh ini juga sama. Jadi menurut saya ya jauh lebih fleksibel ya yang ini. Kalau yang pakai pipa ya, kalau yang pakai itu tidak bisa dirubah-rubah lagi teman-teman. Kalau sudah di situ aja gitu loh, ya kan? Ini kelebihan. Yang kedua teman-teman, ya karena ini kecil, ya kan? Ini kecil, jadi pemerataan ya kan dari output ya, itu akan lebih menyebar, ya kan? Lebih menyebar. Tidak akan kesedot oleh hanya satu pipa misalnya, gitu teman-teman. Dan kita ya akan lebih bisa bisa menggunakan lebih banyak lagi ya kan. Seperti contoh di sini teman-teman ya. Kalau seandainya ikan lagi banyak, saya akan naruh di sini, taruhlah misalnya sekarang ini 20. Yang di sana itu bahkan karena lagi paling banyaknya ikan-ikannya 30. Apalagi airnya kan lagi kurang gitu kan, maksudnya
air dari sirkulasi ya. Makanya kita dibantu, bahkan saya sampai beli satu lagi kemarin, asal muasal saya beli jadi dua tuh kan karena memang lagi kemarau El Nino ini kurang air, jadi kurang air masuk sehingga tidak ada sirkulasi. Nah, ini lebih dibanyakin lagi. Sekarang yang tadinya biasa 10, sekarang jadi 10 ya, jadi 20, maaf. 2 kali lipat teman-teman kita buat. Gitu loh. Jadi keuntungannya sekali lagi saya bilang bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, bisa dibuat lebih banyak, yang tadinya 10 bisa jadi 20, 2 kali lipat, disesuaikan juga dengan kebutuhannya ya. Itu kelebihan sudah sesuai dengan peruntukannya dengan selang dibanding dengan apabila kita gunakan pakai pakai pipa kan begitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Teman-teman ya, demikianlah ya, ini tidak bagi kawan-kawan yang berbeda pendapat ya kan, nggak apa-apa beda pendapat kan begitu ya, nggak apa-apa. Tetapi saya hanya menyampaikan ini menurut saya dan pengalaman yang saya gunakan ya kan, dan sekarang juga saya terapkan seperti itu yang sesuai ya kan dengan peruntukannya. Yang pertama, yang kedua mengoptimalkan ya, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, mengoptimalkan itu bisa dilakukan ya dengan selang ini. Teman-teman ya, mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.